Langsung dimulai aja ya. Suara aku masuk ya? Masuk, masuk. Masuk, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menggantikan Mas Calvin yang berhalangan hadir. Langsung mulai materi ya. Algoritma kondisi dan perulangan. Langsung yang pertama adalah logika if. Perintah if digunakan untuk menyeleksi suatu kondisi tunggal. Karena bila kondisi yang telah ditetapkan terpenuhi atau bernilai benar, maka alur program akan masuk dan mengerjakan blok program if tersebut. Namun sebaliknya, bila kondisi tidak terpenuhi, maka alur program akan langsung melompati dan tidak mengerjakan blok program if. Nah, ini merupakan struktur penulisannya. Ini ada if, terus ini kondisi yang telah ditetapkan, kemudian tindakan. Langsung ke programnya. Langsung pakai Autodesk Tinkercad ini mulai dari awal.
Langsung nulis codingnya. In D kosong buat memberi nilai dari variabel B dan void in. Ini buat pin output itu pin 13 buat lampu, dan pin pin 2 void loop dan B digital buat membaca tombol ini pin nomor 2 dan penggunaan if A B sama dengan X. Ini perintah aksinya di digital B bernilai hex, maka
eh, pin 13 di hack. Dengan delay ini buat 500. Dan low buat mematikan lampu low. Dan tutup. Kehadiran sebentar. Apa yang saya salah? Kita oh nah, jalan. Eh, sini. Nah ini jika tombol ditekan maka akan redap titik. Nah ini kan pin output 13 ini pin input 2 nomor 2. Nah ini jika tombol ini hack, Pak, pin 2 ini jika diberi hack ini diberi apa tegangan positif ini bakal nyambung sini. Jika ketika tombol ditekan ya nyambung sini terus masuk kan bernilai hack, maka digital grid pin 13 akan hack, akan hidup. Kemudian low hidup selama 500 milisekon, kemudian low lagi 500 milisekon. Seperti ini di tombol terus ini nanti akan kedap dip kemudian lepas. Kemudian coba yang lain. Kemudian if else, logika if else. Pemrograman if memiliki kelemahan bila kita membutuhkan kondisi kedua, bila kondisi pertama tidak terpenuhi. Untuk menutup kelemahan tersebut, kita dapat menggunakan if else, yang mana merupakan pengembangan dari if. Fungsi dari else ialah bila kondisi if tidak terpenuhi, maka blok program else yang akan dikerjakan. Nah, ini strukturnya ini if ini kondisi yang telah ditetapkan. Nanti jika terpenuhi maka akan menjalankan program yang pertama ini, aksi yang pertama. Jika tidak maka langsung mengerjakan aksi yang kedua bila terpenuhi else ini. Langsung dicoba. Ini kodenya.
Cuman dihapus aja, hapus, stop, di cut, kemudian tambah C, tambahan delay ya, delay ini dihapus, coba dijalankan. Nah, ini jika ini if ini jika B ini kan pin 2 kan input hash, maka di pin 13 ini akan bernilai hash. Jika ditekan, nah ini akan hidupkan lampu. Jika lepas, kan berarti low, tidak sama dengan toh. Berarti langsung ke program selanjutnya itu digital 13 low, langsung mematikan. Tuh. Coba kalau misal ini dihapus, hapus, jalankan. Ini hidup. Jika dilepas nggak mati ya. Soalnya nggak ada perintah buat matikan pin 3, memberi nilai low pada pin 3, pin 13. Stop. Harus jadi pakai ini buat mematikan low. Nah, ini ditekan pas, nanti akan mati. Selanjutnya perulangan will. Untuk melakukan sebuah perintah secara berulang-ulang, mungkin kita cukup menulis program tersebut secara berulang-ulang. Namun bila perlu melakukan perulangan hingga ratusan kali, kita perlu perintah perulangan agar lebih efisien. Perintah will merupakan perintah untuk melakukan perulangan berdasarkan suatu kondisi. Jadi banyaknya perulangan tidak bisa ditentukan dengan pasti. Dalam will seakan ada pengecekan kondisi seperti perintah if untuk melakukan perulangan. Nah, ini merupakan strukturnya will dan kondisi. Ini kondisinya, jika memenuhi kondisi maka aksinya akan dijalankan. Kodenya sama flow card-nya. Ini mulai. Nanti cek dulu kondisi. Jika salah akan menjalankan program lain. Jika benar maka akan menjalankan aksi perintahnya. Nanti diulang lagi. Itu nggak langsung kode. Pakai pin 12 sama pin ini output ya. Jadi nggak pakai input ya. Dihapus dulu aja. Tambahan LED dulu. Ganti hijau, copy, ini kasih tegangan negatif, kemudian ini masuk ke pin 12,
langsung kodenya. Belas apa ini 13 ber X nilai X nilai dari X2 ya X X langsung yang 13 nilainya 100 kasihan si yang lain yang pin 12 coba yang lain gimana nyoba enggak iya pakai anu ya kir kir ke chat ini ya. Yang lain juga nyoba ya yang lain lanjut mirror ini bentar oh dan digital digital
ini apa LED hijau udah ya, berarti kan ini yang jalan berarti. Hijau kan pin 12. Jadi kan bacanya kan ketika X sama dengan 2 ini kan X2, berarti ketika X kurang dari 0 kan nilai 2 kan ya, bukan kurang dari 0 ya, berarti kan langsung menjalankan ini, berarti enggak dijalankan, berarti langsung menjalankan perintah yang lain. Lihat PPT ini nggak kekecilan ya programnya ini. Ini flow cardnya ini. Nah ini kan dulu. Pertama mulai cek kondisi dulu. Jika salah, ini kan salah, maka akan menjalankan aksi lain. Kan kondisinya kan salah ya, 2 kurang dari 0 kan salah. Berarti akan menjalankan aksi yang lain, ini aksi yang ini. Nah, kemudian jika benar, maka juga kita ganti yang contoh aja 4. Dan start. Nah, ini kan akan menjalankan yang merah. Dapet ini. Stop. Nah, ini kan ketika 2 nilai X 2 kurang dari 4 kan memenuhi syarat ya, berarti kan maka perintah yang ini dijalankan, aksi yang ini dijalankan secara berulang-ulang. Sedangkan ini enggak ya. So, nah, perulangan seperti halnya if else, pada perulangan while terdapat varian lain yang dapat digunakan pada kebutuhan tertentu, yaitu do while. Pada perulangan do while tetap berdasarkan kondisi, namun yang membedakan ialah pengecekan kondisi tersebut dilakukan di akhir blok program. Kondisi ini membuat blok program perulangan tetap dijalankan minimal sekali. Jika kondisi benar, maka akan dilanjutkan perulangannya. Namun bila salah, akan lompat mengerjakan program lain di luar perulangan. Ini strukturnya ini tindakannya, aksinya di sini, dan pengecekan kondisinya di sini. Akhir program koordinat. Langsung nilainya 500 milisekund. Dan
kan do ini aksinya ini, terus kemudian willnya di bawah. Will misal x kurang dari 2. Dan tambah aksi yang lain ya. Aksi yang lain ini 12 jalankan. Nah ini bergantian ya, terdapat tipe-nya gantian. Nah ini X anu kan X-nya 2. Berarti kan kalau anu kan bahasanya kan dari atas ya. Kan dari atas ke bawah. Ini akan dibaca dulu. Apa aksinya akan dijalankan dulu. Pin 13 hack. Kan pertama hack pin 13 kan yang merah kan. Nanti perhatikan ya yang merah kan. Nah, yang merah kan hidup dulu itu. Pertama jalani yang merah hidup dulu baru hijau. Nah, ini stop. Bergantian gitu terus hit. Lalu setelah dijalankan cek kondisi ini 2 ini kurang dari 2 apa enggak. Ganti yang agak beda kan enggak ya, kan 2 nilai 2 kan tidak kurang dari 2 tapi sama dengan 2. Jadi aksi yang ini dijalankan sekali kemudian langsung keluar lagi mengerjakan aksi yang lain. Kita ganti yang satu aja. Kan awalan, nah ini merah dulu. Kan 1, 2 tidak kurang 1 ya. Nah itu makanya ini hanya dijalankan sekali kok. Kan seperti ini ya. Ini flowchartnya, aksinya akan dijalankan dulu. Kemudian baru tes kondisi. Kondisinya salah atau benar. Kalau salah, berarti akan menjalankan kode yang lain ini. Jika benar, coba ganti nilai yang lebih tinggi dari 2, berarti 4. Akan anu ya, menjalankan merah terus pin 13 hack terus tanpa menyalakan warna hijau kan yang 12 ini pin 12. Jadi aksi yang ini tidak dijalankan. Palingan kan jika benar ya maka akan menjalankan aksinya yang lagi ini, aksi yang ini lagi. Terus benar lagi lah, ini muter-muter terus tanpa menjalankan yang bawahnya lagi. Bawahnya. Dan lanjut. Dan perulangan for merupakan jenis perulangan yang sering digunakan dikarenakan perulangan ini bekerja untuk mengulang-ulang kondisi di dalam kurung
berawal selama kondisi persyaratan terpenuhi sebagai syarat pembatas berapa banyak perulangan tersebut boleh dilakukan. Biasanya dipakai untuk menambah atau mengurangi yang berulang-ulang selama kondisi atau syarat perulangan terpenuhi. Ini strukturnya ini for, kemudian kondisi awal, terus syarat perulangan, terus di sini nanti penambahan atau pengurangan, terus kemudian aksinya. Ini kodenya, ini tulis kodenya. Kalau yang for ini pakai inputan ya, inputan sama pin 13 saja gitu. Yang ini dihapus saja dulu. Yang dipakai pin 13 ini sebagai output sama kasih tombol resistor. Positif langsung codingnya push pin mode ini ganti 2 input pakai ya variabel G ini yang nilainya 0 integer. Dan void dengan digital lihat membaca kan, lihat membaca pin 2 dan pakai if yang KB sama baru for sani in nol kurang dari koma ini. Nah ini buat penambahan ya, A plus ini penambahan. Dan aksinya ini digital
pin 13 yaitu X. Nilainya 500 on dan row kelihatan nggak? Enggak, buatan 3 aja, 4 buat 4 aja. Kita jalankan kan nanti hidup lampunya nanti hidup sebanyak 5 kali 4 kali ya, perhatikan ya. Nah 1 2 3 4 kemudian mati. Nah, ini pembacanya pertama kan if jika B hack B kan ya pin 2 ini kan pin 2 kan. Ini kan pin 2 menerima nilai positif ini ketika ditekan tadi, maka nilai awalan kan awalannya kan 0 kemudian nilai batasannya adalah kurang dari A kurang dari 4. Jadi nanti akan jika benar nanti akan melakukan aksinya kan pertama kan 0 A 0 dan 0 kurang dari 4 kan benar, nanti plus kan plus berarti A jadi 1 ya. Jadi kan nanti menjalankan programnya dulu aksinya dulu 1 kali, nanti kan hidup terus mengulangi lagi kan. Tadi ini kan ada penambahan kan, berarti kan jadi 1 kan, aneh kan sama dengan 1 dan 1 kurang dari 4 kan masih benar, berarti menjalankan aksinya lagi ini dan kan 1 ada plus berarti jadi 2, aneh 2 kurang dari 4 terus jalankan lagi sampai 3 kurang dari 4 jalankan sekali lagi kan 3 kurang dari 4 terus jadi 4 toh. Nah, 4 kurang dari 4 kan sudah nggak masuk, berarti sudah keluar menjalankan aksi yang lain. Dan ini kan logcardnya ini kayak gitu. Jadi nilai awal tes kondisinya yang if ini ya, jika B X sama ini tes kondisinya ini yang for ini yang for, kemudian proses. Jika benar maka akan mengulangi lagi, jika salah nanti akan keluar dari ini ya, program yang ini misal tak ganti ini kan hidupnya 4 kali, 0 kan dihitung ya, 0 kan dihitung 1 1
2, 3, 4. Nah, 4 kali hidupnya ini. Coba diganti 3. Ini belum ya, ditombol dulu 1, 2, 3, terus mati. Ini buat max batasannya. Kalau misalnya ini ganti min ini kan berarti kan nilai dari 0 ini akan dikurangi. Kalau plus kan ditambahi sampai ada batasannya 3. Kalau min coba jalani dan tombol. Nah ini akan hidup terus ya, kedap terus ya, soalnya nggak ada batasannya ya, kan 0 dikurangkan jadi semakin kecil ya, kecil-kecil kan nggak ada batasannya kan, batasannya kan kurang dari 3. Kalau kurang kan jadi misal min 1, min 2, min 3 dan seterusnya kan nggak ada batasannya ini, jadi hidup mati terus gitu. Ya, kode kondisi operator aritmatika dan logika. Kondisi logika true dan false secara teori, true berarti 1 dan false berarti kosong. Namun terkadang kondisi true atau false bisa terdiri dari beberapa kondisi. Sebagai contoh, bila dalam satu if membutuhkan kondisi nilai di antara, sehingga perlu menggunakan 2 kondisi, yaitu kondisi lebih dari dan kondisi kurang dari. Strukturnya ini if, nah ini kan ada 2 kondisi nih ya, kemudian di dan kondisi. Coba langsung kita praktikin langsung ya. Ini hapus saja ya, inputnya dihapus saja dulu. Terus kasih lampu satu lagi, copy dan kasih min ini pin 12, ganti warna hijau, skor ini ganti 13, output pakai non aktif.
if pesan tiga lebih dari 100 dan 200 contoh menjalankan akan kita di pin 12 12 yang itu oh ya ini tambahin misal nilai X 150. If else oh ini perangan Bentar. Oh. Nah ini hidup ya, yang merah ini. Merah kan yang pin 13 merah pin 13 kan ketika X 150 kan jika X 150 lebih besar dari 100 kan berarti kan true. Di sini true, kemudian ketika X kurang 150 kurang dari 200 kan juga true. True dan true berarti kan hasilnya true. Berarti maka pin 13 akan dijalankan. X 13. Jika misalnya X-nya diganti 50, jalankan.
Oh, oh iya, iya. Belum tak kasihan, tak sambung. Nah, hmm. Nah, ini ketika nilai X 50 lebih besar dari 100 kan false. Kan berarti hasilnya false. Kemudian X kurang dari 200 kan true hasilnya. True di dan sama apa false di dan sama true hasilnya akan false. Jadi program ini apa perintah ini nggak dijalankan langsung di LC-nya ini. Langsung menjalankan yang pin 12 hack. Kan hijau kan pin 12 hack. Nanti lampu hijau hidup. Nah, itu. Dan selanjutnya selain logika N terdapat pula operator lain yang dapat dipakai untuk menentukan suatu operasi. Di antara suatu kondisi di antaranya operator aritmatika. Ini penggunaan anu ya sama dengan plus min bintang pembagian dan ini sisa bagi persen. Itu penggunaannya ya anu, coba tak anu ya tak kayak kode sebenarnya. Penggunaan apa operator ini ya coba. Kalau sama dengan kan biasanya kayak nah ini kan penggunaan sama dengan buat untuk memberikan nilai pada variabel. Kemudian penambahan plus penambahan coba tak kasih contohnya. Misal X sama dengan 1 sama dengan 4 misalnya 12 ini kurang kurang oh iya oh iya oh ini dikasih yang ini balse iya iya nah ini kan udah hidup ya
Nah, ini kan udah jalan tapi masih ada merah ya kan. Tapi ini udah jalan. Kan anu ya, misalnya X sama dengan 1. Nah, ini kan penggunaan plus ya buat anu ya, operator penambahan. Penggunaan plus misal kan Y sama dengan ini X-nya diganti 1 kan sama dengan 4. Nah, ini jika Y ini kan udah sama dengan 4. Jika sama dengan 4, nah ini berarti kan benar ya jawabannya. Berarti kan true. Maka digital pin 13 hack. Ini kan. Nah, ini yang merah kan hidup. Pin 13 kan hack. Ini hidup. Stop. Jika misal tak anu ya, tak ganti 5 ini. Maka yang hidup hijau. Soalnya kan 5 plus 1 kan 6. 6 tidak sama dengan 4. Maka yang dijalankan adalah ini. Yang bawahnya digital bit 12. Ini pin 12 yang hack. Nah, stop. Nah, ini kan ini merah ini tak cut dulu langsung tak paste. Nah, jalan. Oh, hilang. Warna merah hitam hilang ya. Dan kemudian dan seterusnya ini ya, main perkalian pembagian operator modulo. Dan selanjutnya ini sama dengan tidak sama dengan lebih kecil, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan. Nah, ini kan penggunaannya kayak tadi ya, kayak ini kan kayak ini ya, yang for tadi ya. Kan penggunaan ini A lebih kecil daripada 5 gitu dan seterusnya. Nah, kan yang ini tadi dan seterusnya sama sama dengan. Terus selanjutnya, nah ini kan operator logika. Operator ini dan contohnya ini kode ini. Nah, ini logika N. N kan berarti ini harus true sama true hasilnya. Biar nanti hasilnya true. Nah, ini kan penjelasannya logika N di mana kondisi dari keduanya harus benar agar kondisi dapat ya terpenuhi true. Walaupun hanya salah satu yang tidak benar, maka tetap tidak terpenuhi hasilnya false. Jika ini true, sedangkan ini false, maka hasilnya tetap false ya. Ini or logika or di mana bila kondisi dari salah satu atau kedua kondisi tersebut bernilai benar, maka telah dianggap terpenuhi true. Kondisi dianggap tidak terpenuhi false bila keduanya salah. Nah, ini jika ini true, walaupun ini false, hasilnya tetap true. Tapi kalau keduanya false, hasilnya juga false. Dan ini logika not ini, di mana kondisi kembali bila kondisi bernilai salah, maka dianggap memenuhi true. Dan begitu pula kebalikannya. Misal ini anu ya, misal 5 kurang dari 10 kan true hasilnya. Karena ini not berarti kan hasilnya tetap jadi not. Itu rangkaiannya tadi ini udah selesai. Udah ada pertanyaan? Mungkin ada yang masih bingung. Ada yang mau tanya ini? Ini pengiraan karena itu kayak resistor. Oh iya, resistor. Ini contohnya pada LED ya. Pada LED.
ini LED tegangan deh coba. Nah, ini kan lampu LED dan punya tegangan ini ya. Yang warna merah tegangannya sekitar ini 1,63 sampai ini ya. Batasnya kurang dari 2,03 volt. Nah, ini kan beda-beda ya anu nih ya. Setiap warna beda-beda, ini lampu LED kan beda-beda nih. Tegangan kerjanya ini kan ada yang anu maksimalnya kurang dari 4 volt. Nah, dan seterusnya ini yang putih ini. Nah, ini kan anu ya, tegangan dari Arduino kan 5 volt. Jadi tetap harus ada hambatannya lagi dihambat. Biar nanti kalau setelah ini kemungkinan udah di antara ini udah kurang dari 5 volt. Itu buat menghambat lah. Ini kan resistor juga ada nilainya ini. Resistor ada warna nih. Nah, ada warna coklat, hitam, merah ini kan. Kalau bacanya ini kan awal kan ini sekitar 1K ini. Bacanya 1, ini kosong, ini kan nilainya 2 tapi kosong kosong berarti kan 1.000. Kalau 1.000 kan ditotalkan jadi 1.000 ohm. Nah, ini Nah, ini kan 1.000 ohm. Ini setara sama 1K. Ini ada juga membacanya juga ada ini. Membaca apa nilai warna resistor ini. Kode. Nah, ini kan ada ya. Ada cara proses membacanya juga ya ini gelang istilahnya. Gelang pertama, gelang kedua, gelang ketiga. Nah, ini kan coklat kan 1. Coklat kan 1, hitam kosong, merah 2. Kalau 2 ini, kalau gelang kedua ini 2 ya artinya kosongnya 2 kali. Tapi tergantung penempatan juga nanti. Kalau misalnya gelangnya yang merah yang pertama di posisi pertama berarti dua dua berapa ohm tergantung warnanya nanti gitu. Itu nanti ada sih cara nih baca nih kode warna juga buat menghambat hambatan itu juga kayaknya ada multimeter ya buat ngecek voltase. Negatif. Nah, ini kan tegangan Arduino kan 5 volt ini. 5 volt. Ini lampu ya. Lampu hijau ini hidup ya. Coba tak ganti. Nah, kan jadi ya 1, sekitar ini seginilah 1,89 volt jadi turun lah soalnya kan ini kerjanya kan di bawah 5 volt apa kalau di atas itu bisa ya bisa putus
gitu. Biasanya ada hitungannya juga ini anu kalau mau apa ngasih apa resistor ini antara apa masukannya berapa ada rumusnya. Nanti yang keluaran yang diharapkan kan berapa volt nanti kan ada hitung-hitungannya juga. Tapi ini bawaannya kan dikasih udah 1K ya udah pidahan udah bisa hidup itu. Nah itu nah, coba ada yang tak mau tanya lagi. Paham Alfian? Oh, oke. Ya, ada yang tanya lagi? Oh ya, jangan lupa absen ya. Absen apa? Absennya on cam ya di screenshot on cam terus di screenshot. Hmm. Nanti di upload di apa? Di web web hosting. Nah, atau bareng-bareng ya, bareng-bareng ya. Ya tak ikut on cam. Makasih Kak Oh ya, ilmunya. sama-sama. Nah, ada yang mau tanya lagi? Oh iya, aku boleh masuk bentar gak? Ya, Aku mau nginfoin. Ini teman-teman yang ikut robotik ini banyak yang di Solo nggak? Surya di Solo kan ya sore. iya, solo aku. Hmm, banyak yang di Solo nggak? Ya Sekali-kali kalau ke Solo bisa bisa mas. kita main ke Sekre gitu. Sekre kan ada drone. Nah, kan kalian misal nanti first class di sana juga boleh. Misalnya Alfian ngikut ini mas di insya solo. Allah bisa mas. Oh, Nah ini nanti apa pertemuan selanjutnya mau di saya kira mas nanti secara open gitu mas. Apaan? Sih rencana doang sih. Ini makanya masih menanyakan ke kalian nih. Kalau emang banyak yang di Solo ya 3 atau 4 gitu. Nanti kita adakan hybrid gitu. Kita sekali-kali bikin hybrid. Kalau ini banyak banyak yang di Solo nggak ini? Berapa orang?
Hmm, iya. Udah nggak ada yang mau tanya lagi nih. Tak akhiri ya kalau gitu ya. Ya udah tak akhiri kalau ada salah kata atau penjelasannya kurang jelas, ya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mas. Ya, sama-sama.